Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nindya Khairunisa, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, reguler B. Di sini saya akan mempresentasikan rencana strategis manajemen pesantren yang sudah saya buat. Baik, langsung saja slide yang pertama yaitu latar belakang. Nah, jadi pesantren Tahfiz itu lembaga pendidikan Islam yang berfokuskan kepada pembinaan hafalan Al-Quran. Nah, di samping itu pesantren Tahfiz juga mengajarkan berbagai ilmu keislaman dan keterampilan hidup yang penting. Adapun sejarah saya ingin mendirikan pondok pesantren Tahfiz Al-Homisyah ini diawali dengan adanya wacana atau cita-cita saya beserta teman angkatan saya yang ingin membangun pondok tahfiz tersebut agar kekeluargaan dan silaturahmi kita tetap terjaga sampai nanti. Adapun visi dan misi dari Pondok Tahfiz Al-Homisyah ini yaitu visinya meningkatkan syiar Islam serta menciptakan sumber daya manusia mampu menggali potensi dan kreativitas serta memiliki intelektual spiritualitas yang luhur dengan menumbuhkan sifat Al-Quran dan kehidupan sehari-hari. Misinya yaitu mencetak peserta didik agar mampu membaca dan memahami Al-Quran, serta melahirkan hafiz dan hafizah Quran, menggalakkan kajian Islam sebagai wahana memperluas khazanah keislaman, serta masyarakat dalam membentuk kader-kader Islam. Selanjutnya yaitu tujuan. Nah, tujuan yang pertama yaitu meningkatkan jumlah santri yang mampu menghafal Al-Quran 30 juz dalam waktu 3-5 tahun. Tujuan yang kedua yaitu meningkatkan fasilitas dan sarana prasarana pesantren untuk menunjang proses belajar mengajar. Tujuan yang ketiga yaitu mengembangkan program ekstrakurikuler yang mendukung kemampuan santri di bidang akademik maupun non-akademik. Program kerja yang kami punya itu yang pertama program pendidikan tahfiz, yang kedua program pengembangan akhlak, yang ketiga program akademik dan keterampilan, serta yang terakhir itu program pengembangan fasilitas. Mungkin program yang kami miliki hanya 4 tersebut. Baik, selanjutnya itu kelebihan atau kelemahan dari pondok pesantren Tahfiz Al-Homisyah gitu. Yang pertama, kelebihan atau kekuatannya fokus keagamaan dan spiritual, terus dukungan dan komunitas, terus staf yang berdedikasi serta lingkungan yang terstruktur. Kalau kelemahannya yaitu mungkin sumber daya yang terbatas, terus keterbatasan kurikulum, fasilitas sama retensi siswa. Baik, selanjutnya itu peluang. Nah, peluangnya mungkin yang pertama dari dukungan pemerintah dan SLM. Terus yang kedua kerjasama antar pesantren. Yang ketiga pengembangan kurikulum. Jika dari tantangannya mungkin yang pertama dengan adanya perubahan peraturan, yang kedua pergeseran budaya, yang ketiga ketidakstabilan ekonomi, yang keempat kekhawatiran keamanan. Pengembangan kualitas pendidikan, mungkin pengembangan kualitas pendidikan yang kami miliki yaitu yang pertama menerapkan manajemen secara profesional, terus yang kedua menerapkan kepemimpinan yang kolektif, yang ketiga menerapkan demokratis kepemimpinan, yang keempat menerapkan manajemen terstruktur, yang kelima menanamkan sosio-gelitarisme, yang keenam memperkuat penguasaan epistemologis dan metodologi, yang ketujuh mengembangkan sentra-sentra perekonomian, serta yang terakhir yaitu mengadakan pembaruan secara berkesinambungan. Nah, kalau dari pengembangan tenaga pendidikan yaitu mungkin kita bisa mengikutkan guru-guru yang bekerja di lembaga kami untuk mengikuti kegiatan pelatihan. Bisa juga kita mengembangkan kemampuan guru dalam bidangnya serta memilih profesionalitas seorang guru. Yang terakhir tentunya kita akan melakukan evaluasi. Selanjutnya pengembangan standar pembiayaan. Yang pertama mungkin dari biaya investasi, terus yang kedua mungkin pembiayaan yang berasal dari kerjasama antar wali murid, dan yang ketiga bisa juga dengan pengembangan jaringan antar alumni. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.